Persija Jakarta dipastikan tersingkir dari titeres atau perburuan gelar juara Superliga musim ini setelah takluk dari Persib Bandung di kandang sendiri. Macan Kemayoran menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari Maung Bandung dalam laga syarat gengsi di Stadion Segiri, Samarinda. Sempat unggul lewat gol Aladin Ajarae pada menit ke-20, Persija kena comeback Persib setelah Adam Alis 2 kali membobol gawang Carlos Eduardo dalam rentang waktu 10 menit. Adam Alis menghukum gelandang Persija Van Basten Sausa yang melakukan kesalahan dengan gol pada menit ke-28. Lalu selang 10 menit kemudian, Adam Alis sukses menjaringkan bola usai memaksimalkan umpan terobosan yang dilepaskan Tom Haye. Kemenangan Persib atas Persija memastikan Maung Bandung tetap bertengger di puncak klasemen Superliga. Sebaliknya, Persija kekalahan ini membuat peluang mereka bersaing di jalur juara tertutup. Persib Bandung memimpin klasemen sementara Superliga dengan 75 poin, unggul 10 angka dari Persija. Dengan 2 laga tersisa, koleksi poin Persib sudah tidak mungkin dilewati atau tidak bisa disamai Persija Jakarta. Sementara pelatih Persija Jakarta, Mauricio Sausa, kecewa besar terhadap kepemimpinan wasit yang memimpin pertandingan melawan Persib Bandung. Seharusnya wasit bisa memberikan kartu merah kepada pemain Persib, Luciano Guai Kosea. Sausa mempertanyakan satu insiden yang menurutnya tidak masuk akal. Ini terjadi di babak kedua, di mana salah satu pemain Persija, Raihan Hanan, diinjak oleh Luciano. Pemain asal Argentina itu lolos dari kartu merah. Pemain bernomor punggung 8 itu juga menginjak Alano. Lagi-lagi wasit tidak memberikan kartu kuning kedua. Kepemimpinan wasit yang dilakukan Firdaus Safarov membuat Mauricio Sausa murka. Kami jelas tidak puas, insiden terhadap Raihan Hanan itu seharusnya langsung berbuah kartu merah, bahkan tanpa perlu VAR. Namun VAR juga tidak memanggil wasit untuk meninjau situasi tersebut. Saya tidak tahu sudah berapa kali kami merasa dirugikan di liga ini, dan kali ini kami kembali mengalaminya. Dalam unggahan akun Instagramnya pun, Sausa menyoroti kinerja wasit selama 1 musim ini. Selamat kepada para wasit, VAR, dan selamat kepada semua yang terlibat. Begitulah sepanjang tahun ini tuntasnya. Kemenangan penting yang diraih Persib Bandung usai mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-2 membuat Maung Bandung kokoh berada di puncak klasemen. Persib mengalahkan Persija dengan cara menegangkan karena sepanjang laga lebih banyak ditekan dan dipaksa bertahan oleh tim tuan rumah. Meski kalah secara permainan, namun faktanya Persib memenangkan pertarungan walaupun tidak dicapai lewat permainan indah. Ini jadi kemenangan taktik Persib yang memilih tidak meladeni permainan terbuka yang ditawarkan Persija. Boyan Hodak pun mengakui kemenangan Persib diraih bukan lewat permainan yang indah. Persib memilih seni bertahan, cara bermain yang membuat bobotoh tegang, dan emosi naik turun dengan cepat. Saya sudah katakan sebelumnya, ini tidak akan menjadi permainan yang indah. Ini pertandingan yang sangat sulit, dan dalam sebuah derby tidak pernah ada tim yang favorit. Namun bagi Boyan Hodak, cara bermain Persib saat mengalahkan Persija menunjukkan etos kerja para pemain yang fokus mempertahankan keunggulan. Ini mungkin bukan permainan terbaik yang pernah kami mainkan, tetapi sangat sulit dan penuh kerja keras. Pelatih asal Kroasia tersebut memilih untuk merendah. Ia bahkan hanya menganggapnya sebuah keberuntungan meski hasil ini membuat Persib tercatat tidak pernah kalah dari Persija. Keberuntungan hanya keberuntungan, ungkap Boyan Hodak. Menurutnya tidak mudah menghadapi Persija, terbukti Persib sempat kebobolan gol lebih dulu melalui Aladin Ajarae. Dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan melalui Adam Alis yang hari ini tampil sangat menginspirasi, tuntasnya.
Sepak bola memang bukan sekedar 22 orang yang mengejar bola, tapi bagi pendukung Persija, kekalahan dari Persib adalah sebuah dosa besar yang tidak akan terampunkan. Alih-alih pulang dengan kepala tegak, bus pemain Persija justru harus dikepung oleh amarah yang meluap dari mereka yang merasa dikhianati oleh performa loyo di lapangan. Bis pemain yang biasanya disambut bak pahlawan, kali ini berbuah menjadi sasaran empuk makian. Sebuah video yang viral diunggah di Instagram @pikiranrakyat memperlihatkan bagaimana The Jackmania sudah sampai pada titik nadir kesabaran mereka. Yel-yel kebanggaan berganti menjadi ejekan pedas, macan ompong, teriak massa, sebuah tajir tajam yang menusuk langsung ke jantung identitas klub. Tidak berhenti di situ, kecurigaan supporter bahkan merambah ke ranah integritas emosional pemain. Kalian jangan pura-pura sedih, nanti di hotel pada senang-senang. Selain itu, sorotan tajam tertuju pada sosok ikonik Bambang Pamungkas. Sebagai manajer tim yang juga legenda hidup Persija, nama BP diteriakkan bukan untuk dipuja, melainkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kehadiran sosok pemimpin yang biasanya menenangkan justru menjadi teka-teki di tengah kepungan massa yang menuntut penjelasan logis atas hasil yang dianggap memalukan tersebut. Kekalahan dari Persib ini bukan sekedar kehilangan poin dalam klasemen. Dalam kamus supporter kedua tim, kalah dari rival adalah aib nasional tuntasnya. Duel antara Persib Bandung menghadapi Persija di Stadion Segiri Samarinda berakhir dengan tensi tinggi yang meledak hingga peluit panjang dibunyikan. Persib sukses membungkam Persija dengan skor 2-1. Sebuah hasil yang secara matematis resmi menutup peluang Persija untuk merengkuh trofi Liga 1 di musim ini. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin bagi Persib, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi Macan Kemayoran yang harus merelakan ambisi juaranya sirna di tangan musuh bebuyutannya. Usai peluit panjang dibunyikan, bukannya berakhir dengan jabat tangan, tensi panas justru berpindah ke tengah lapangan. Suasana menjadi tidak terkendali saat keributan antar pemain pecah. Sorotan tajam tertuju pada kiper Persija, Carlos Eduardo. Pemain asal Brazil itu terlihat sangat emosional dan langsung menghampiri gelandang Persib Bandung, Beckham Putra. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, Eduardo tampak melakukan kontak fisik terhadap Beckham di tengah kerumunan pemain. Meski penyebab pasti perselisihan belum terungkap, suasana mencekam dikabarkan berlanjut hingga lorong stadium sebelum akhirnya berhasil diredam oleh pihak keamanan. Dalam video tersebut juga terlihat Rizky Ridho menjambak rambut Beckham Putra. Selain itu, ada juga kontak fisik dengan Witan Sulaiman yang juga terlihat begitu emosi terhadap Beckham. Dalam video live bersama Adam Alis, Beckham Putra pun memberikan klarifikasi bahwa yang memukulnya adalah pemain asing. Beckham pun sudah mempunyai rekaman video tersebut. Tentunya dengan kejadian ini, Persib harus bertindak tegas dengan melaporkan para pemain Persija yang terlibat kericuhan tuntasnya. Lu temenan gak sih sama yang itu? Sama dia? Di IG? Sama siapa? Sama yang itu, yang nakol. Oh, itu ayam nakal itu katanya. Asing-asing. Oh, bukan. Asing-asing. Siapa bilang? Itu ada videonya tuh. Sudah di slow-moin. Oh, berarti bukan doi. Bukan. Oh. Kelihatan. Bukan. Udah ketahuan siapa yang ngeplak.